Lantas yang betul yang mana ya? Ketika kita melakukan sholat Jumat dan kita melakukan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah, itu betul atau tidak ya? Yang ada itu sholat sunnah ba'diyahnya atau qobliyahnya. Ada yang mengatakan disunahkan sholat qobliyah, kalau ada yang mengatakan juga tidak disunahkan. Tapi kalau ba'diyah, sepakat para ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafiz? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan rezeki, diberikan keberkahan umur dan keberkahan dalam segala hidup kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sholat sunnah qobliyah Jumat dan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Apakah terdapat kesunahan dalam sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat ataukah tidak ya? Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih definisi dari sholat sunnah ba'diyah dan sholat sunnah qobliyah Jumat ya? Itu apa? Nah, sholat sunnah qobliyah Jumat adalah sholat yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, sedangkan sholat sunnah ba'diyah Jumat itu adalah sholat yang dilakukan setelah sholat Jumat usai. Nah, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu adalah biasanya mengiring-iringi sholat fardu, yang mana diantaranya kalau duhur ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya ya. Ada sholat sunnah qobliyah duhur, ada sholat sunnah ba'diyah duhur. Sedangkan pada asar ya, itu ada sholat sunnah qobliyah aja, ba'diyahnya tidak ada ya, karena itu adalah di antara waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah ya. Nah, sedangkan maghrib itu ada sholat sunnah ba'diyah maghrib ya, sedangkan qobliyahnya itu tidak ada. Karena apa? Pada saat itu ada sebuah kisah ya, pada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib ya, tetapi pada saat itu di sampingnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah tidak melarangnya. Tetapi kalau dalam hukum fikih itu tidak ada sholat sunnah qobliyah maghrib, bukan berarti hukum sholat sunnah qobliyah maghrib itu haram ataupun makruh, tetapi mubah atau diperbolehkan, karena sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib, Rasulullah tidak melarangnya ya. Sedangkan pada yang sholat isya ya, ada sholat sunnah qobliyah isya dan ada sholat sunnah ba'diyah isya ya, itu 2 rakaat ya. Sedangkan pada waktu sholat fardu subuh itu ada sholat sunnah qobliyah subuh saja, ba'diyah subuh itu tidak ada, karena itu bagian dari diharamkannya melakukan waktu untuk melakukan sholat sunnah ya. Nah, itu adalah berarti sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah itu adalah sholat yang mengiring-iringi sholat fardu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di dalam sholat Jumat apakah boleh dilakukan ataukah terdapat kesunahan jika melakukan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah Jumat ya. Nah, di sini dijelaskan dari 4 madhab itu sepakat bahwa sholat sunnah ba'diyah Jumat adalah amalan yang disunahkan dalam syariat Islam. Disunahkan ini menurut 4 madhab ya. Tidak ada khilafiyah di antara mereka dalam masalah ini. Seperti dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusolli ba'daha arba'an raka'atin ya. Barang siapa salah seorang dari kalian sholat Jumat, maka lakukanlah sholat 4 rakaat sesudah sholat Jumat ya. Nah, ini sudah ada gambaran sedikit ya tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat ya. Nah, di sini juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Ani bin Umar anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal jum'ati raka'ataini fi baitihi. Ya, dijelaskan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnah sesudah Jumat 2 rakaat di rumah beliau, tetapi tidak sholat Jumat langsung di masjidnya. Itu sholat sunnah ba'diyah Jumat tidak langsung di masjidnya itu, tetapi pulang dulu dan sholat sunnah ba'diyah Jumat di rumahnya. Itu dasar pandangan hukum tentang sholat sunnah ba'diyah ba'diyah Jumat ya. Nah, di sini ada juga. Nah, lantas bagaimana sholat sunnah yang qobliyah Jumat ya? Nah, sholat sunnah yang qobliyah Jumat ini ada perbedaan atau khilafiyah dari para ulama ya.
Yang pertama di sini madhab Hanafi dan madhab Syafi'i berpendapat bahwa sholat sunnah qobliyah Jumat adalah sholat yang disunahkan dan didukung dengan dalil-dalil yang sharih serta sahih. Ya, berarti ada sholat sunnah ba'diyah Jumat dan ada juga sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, nah di sini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menyebutkan ya bahwa disunahkan sholat sebelum dan sesudah sholat Jumat ya. Jadi sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah Jumat itu ada di dalam kitab Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Minimalnya berapa? Minimalnya 2 rakaat qobliyahnya dan 2 rakaat ba'diyahnya itu ya. Nah, yang lebih sempurnanya lagi bagaimana? Yang lebih sempurnanya lagi adalah qobliyahnya 4 rakaat 2 kali salam dan ba'diyahnya 4 rakaat 2 kali salam. Jangan sampai 4 rakaat 1 kali salam, itu tidak ya. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab jilid 4 halaman 9. Nah, di sini juga ada pendapat lagi oleh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Al-Iqna ya, menyebutkan bahwa sholat Jumat itu sama seperti sholat duhur ya. Nah, yang mana disunahkan sebelumnya 4 rakaat dan sesudahnya juga 4 rakaat ya. Jadi sholat sunnah qobliyah duhur itu 4 rakaat, sholat sunnah ba'diyah duhur itu 4 rakaat, sama halnya dengan sholat Jumat. Ba'diyahnya 4 rakaat dan qobliyahnya 4 rakaat juga ya. Nah, di sini juga ada dalil pertama yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau terbiasa melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudah Jumat ya. Ani bin Mas'udin kan yusolli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya di sini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum Jumat dan sholat 4 rakaat sesudah sholat Jumat. Ya, ini jadi banyak yang mengatakan bahwa ini diperbolehkan ya, disunahkan ya. Terus ada juga dalil lain yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau juga selalu mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat Jumat atau sholat sunnah qobliyah Jum'ah ya. Nah, bahkan beliau menceritakan kepada Rasulullah dan juga Rasulullah melakukannya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban, yang mana Ani bin Umar annahu kana yutilu sholata qabla al-jum'ati wa yusolli ba'daha raka'ataini fi baitihi wa haddasa anna Rasulullah kana yaf'alu dzalik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ia senantiasa memanjangkan sholat sunnah qobliyah Jumat aliasnya 4 rakaat ya, dan juga ia melakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat sebanyak 2 rakaat saja ya. Ia menceritakan bahwasanya Rasulullah senantiasa melakukan hal yang demikian atau yang dilakukan oleh Ibnu Umar ya. Itu beberapa yang menyunahkannya atau memberikan hukum sunnah tentang sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah qobliyah sebelum Jumat ya. Lantas apakah ada pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak sunnah ya? Nah, di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat sunnah qobliyah Jumat itu tidak disunahkan ya, atau tidak disunahkan itu ya tidak perlu dilakukan oleh kaum muslimin ketika melakukan sholat Jumat. Jadi tidak perlu melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat. Itu menurut siapa ya? Yang pertama adalah pendapat madhab al-Malikiyah, yang kedua adalah pendapat madhab al-Hambali ya, Hanabilah atau Hambali ya. Nah, kedua madhab ini cenderung mengatakan bahwa tidak ada kesunahan secara khusus ya, berupa sholat antara adzan dan iqamah pada sholat Jumat ya. Lantas yang betul yang mana ya? Ketika kita melakukan sholat Jumat dan kita melakukan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah, itu betul atau tidak ya? Yang ada itu sholat sunnah ba'diyahnya atau qobliyahnya. Ada yang mengatakan disunahkan sholat qobliyah, kalau ada yang mengatakan juga tidak disunahkan. Tapi kalau ba'diyah, sepakat para ulama mengatakan bahwa ada sholat sunnah ba'diyah Jum'ah ya, tapi qobliyah ada yang mengatakan tidak disunahkan. Lantas betul yang mana? Betul semua, tidak ada yang salah, tergantung kita meyakininya kepada madhab siapa atau kepada imam siapa ya. Jadi alangkah baiknya tidak usah memperdebatkan hal seperti itu ya, dan kita lakukan saja apa yang pernah diperintahkan atau apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para tabi'innya ya. Jadi tidak perlu senggol-senggolan ya, atau adu argumen, itu tidak perlu, karena yang namanya pendapat itu pasti berbeda-beda, dan pendapat itu
benar menurut kaulnya masing-masing, ya, tidak ada yang salah. Insya Allah ketika pendapatnya para ulama salafus solehin itu insya Allah pasti benar semua, tidak ada yang salah, tergantung kita meyakininya pada siapa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat pada pembahasan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.